Nah, kita akan langsung menulis praktek baik, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, saya kalau menulis praktek baik itu biasanya menggunakan metode ini. Kalau di Kemdikbud itu mengenalnya STAR, kalau saya biasanya ATAP, STAR. Situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Situasi itu menceritakan situasi awal, kondisi awal atau sesuatu yang ingin dituju. Misalnya kayak gini, saya ingin murid-murid saya itu susah diajak untuk belajar. Saya pingin murid-murid saya antusias belajar di pembelajaran saya. Itu situasi, ya. Itu situasi. Tantangan atau ini deh, sesuatu yang mudah dulu saya ngasih contohnya. Situasi itu misalnya kayak gini. Saya hari ini ada di rumah. Kemudian saya pingin pergi ke kota untuk membeli baju lebaran. Situasi awal dan tujuan yang ingin dicapai. Tantangannya, ketika saya akan berangkat, tiba-tiba hujan sangat lebat. Kemudian saya ketika ngecek jok motor, saya nggak punya jas hujan. Jas hujan saya entah ada di mana. Tantangan itu teman-teman semuanya. Padahal ini adalah hari terakhir, besok sudah lebaran dan saya harus memiliki baju lebaran hari ini. Itu tantangannya misalnya. Aksi. Aksi adalah cara yang dilakukan untuk tetap bisa sampai tujuan awalnya sehingga tantangan itu bisa teratasi, teman-teman. Aksi. Contohnya, akhirnya karena hujan semakin lebat, saya mencari cara. Saya ke tetangga saya untuk pinjam jas hujan. Di tetangga yang pertama ternyata juga nggak punya jas hujan. Di tetangga yang kedua ternyata dia punya jas hujan. Akhirnya saya pinjam jas hujan itu. Nah, dari situ akhirnya saya memakai jas hujan punya tetangga saya dan saya akhirnya bisa sampai ke toko baju untuk membeli baju lebaran. Refleksinya, saya belajar dari sini. Antar tetangga ternyata kita bisa saling bantu-membantu. Nah, kayak gitu teman-teman semuanya. Itu STAR. Ya, itu yang biasa saya lakukan ketika menulis praktek baik pembelajaran. Nah, ini contoh yang lainnya ya. Contoh lainnya konteks makanan misalnya. Semakin banyak orang yang menyadari pentingnya pola makan sehat untuk mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Ini situasi atau tujuan yang ingin dituju. Jadi situasi saat ini sebenarnya banyak orang yang tahu bahwa pola makan sehat itu sesuatu yang bisa dilakukan untuk kualitas hidupnya lebih baik. Itu situasinya sekarang. Nah, tantangannya orang itu punya kesibukan yang beda-beda. Sehingga karena sibuknya luar biasa, nggak ada waktu tuh bikin makanan. Ya udah akhirnya cari makanan yang cepat saji, yang mudah didapatkan. Sehingga pola makanan hidup sehat itu nggak bisa terjaga gitu ya dengan hal itu teman-teman semuanya. Akhirnya solusinya banyak orang yang mulai merencanakan menu makanan sepekan, memilih bahan makanan organik dan memasak makanan sendiri di rumah gitu sehingga bisa lebih mudah. Refleksinya dari perubahan tersebut, mereka merasa lebih bugar, berenergi, dan mendapatkan pelajaran bahwa investasi pada makanan sehat adalah investasi untuk kesejahteraan tubuh di masa depan. Oke, saya ingin ngajak Bapak Ibu semuanya untuk praktek, tapi berkaitan dengan hobi dulu. Pakai STAR ya. Oke, silakan. Ini bukan atap ya, ini STAR. Ini saya biasanya pakai atap. Ini sama sebenarnya atap sama STAR. Oke, kalau Kemdikbud pakainya STAR ya teman-teman semuanya. Ini silakan teman-teman bikin STAR sederhana saja berkaitan dengan hobi. Misalnya ini ya, saya hobi saya itu mancing misalnya. Saya memiliki hobi mancing. Saya pingin sekali hari ini mancing mendapatkan ikan bawal yang banyak. Misalnya itu situasi dan tujuan yang ingin dituju. Tantangannya adalah ketika saya melemparkan pancingan saya, ternyata ikan yang saya dapatkan kok nggak ada, saya nggak mendapatkan ikan di tempat itu gitu. Tantangannya kayak gitu, sudah 30 menit, bahkan sudah 1 jam lebih saya nggak dapat apa-apa. Akhirnya itu tantangannya. Nah, aksinya akhirnya saya mencoba berganti lokasi dan berganti misalnya ganti kailnya, ganti umpannya gitu teman-teman semuanya. Akhirnya dari saya ganti itu, akhirnya saya mendapatkan ikan yang banyak.
Nah, pelajarannya apa? Pelajarannya kita bisa lebih fleksibel, kemudian mencari cara untuk bisa dapat ikan. Oke, silakan Bapak Ibu bikin ya, pakai STAR teman-teman semuanya, STAR, berkaitan dengan hobi. Boleh hobi mancing, hobi berbelanja, hobi masak, hobi makan, hobi olahraga, silakan bikin. Saya kasih waktu 5 menit untuk praktek bikin, nanti saya langsung, lihat ya apakah sudah bagus. Berkaitan dengan hobi dulu ya, nggak berkaitan dengan pembelajaran teman-teman semuanya. Berkaitan dengan hobi terlebih dahulu. Silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu, waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Nanti tuliskan di kolom komentar gitu ya. Silahkan nanti saya akan apa namanya review, kasih umpan balik. Oke, silakan Bapak Ibu dicoba bikin start sederhana aja. Satu apa namanya satu misalnya situasi satu kalimat saja nggak perlu banyak-banyak. Saya pingin bisa main bola misalnya. Tantangannya ternyata apa gitu. Silakan teman-teman. Oke, saya punya hobi membuat video misalnya. Oke, terima kasih Bu Emi. Yang lainnya yuk Bapak Ibu. Oke. Saya paling suka makan kue kering situasinya. Salah satunya kue nastar. Oke. Yang lainnya ya. Nah ini Bu Hotereta Butar. Hobi saya makan, namun saya kurang pintar masak. Oke, ini tantangannya. Maka saya belajar memasak makanan yang saya sukai, misalnya dari akun YouTube udah bagus, Bu. Tapi refleksinya belum dapat. Nah, mungkin refleksinya pelajarannya belajar masak itu nggak harus dari ahli, bisa dari mana aja, bisa dari YouTube gitu, itu bisa refleksi. Refleksinya bisa seperti itu ya. Oke, silakan bisa langsung teman-teman semuanya langsung dituliskan ya gitu ya, biar nggak terpotong gitu. Kalau terpotong agak susah nih nanti analisisnya. Oke, ini Putri. Saya seorang ibu ingin masak rawon, tapi keluak tidak didapat di tempat saya. Lalu saya beli bumbu jadi dan saya bisa menikmati. Oke. Dan saya bisa menikmati itu sebenarnya perubahan kalau refleksinya itu bisa kayak gini misalnya. Ternyata di era sekarang nggak harus membuat bumbu sendiri. Ternyata udah banyak bumbu siap saji yang membuat kita bisa lebih apa namanya leluasa bisa kayak gitu. Oke, ini saya coba baca yang lain. Bu Maria. Oke, saya paling suka menanam bunga, mencari tanah, menggali lubang untuk menanam bunga itu susah. Oke. Nah, ini nih yang udah startnya udah nih. Kak Siti Rohmah, saya ingin bisa membuat video sinematik. Wih, sama kayak saya nih hobinya nih. Saya tidak punya aplikasi. Oke, saya berusaha belajar dari CapCut dari siswa. Keren, belajarnya dari murid. Ternyata banyak aplikasi yang membantu mengedit video dan kita bisa belajar dari mana aja ya. Kak Siti Rohmah, salah satunya dari murid. Wah, bagus banget. Oke, Bu Ratna nih. Saya ingin mengoleksi foto alam yang keren, tapi membeli kamera yang memadai termasuk mahal bagi saya. Saya memanfaatkan fitur yang ada di pada kamera HP. Walaupun masih terbatas hasil foto yang masih... Oh, bagus banget, Bu Ratna. Wah, keren banget. Oke. Bu Titin, saya mau bahan praktikum tumbuhan apokat, tapi di daerah tempat saya mengajar tidak bisa didapat. Akhirnya saya ganti dengan tumbuhan lain yang cirinya sama. Yes, bagus. Tapi masih berhenti sampai aksi ya. Perubahannya belum, refleksinya belum. Oke, Pak Olimpius, saya memiliki hobi bermain gitar. Tantangannya saya tidak memiliki uang untuk membeli gitar. Karena tidak punya uang, maka saya meminjam gitar dari teman. Akhirnya saya bisa bermain gitar. Oke, kebanyakan kalau saya lihat bagian P perubahan bagian refleksi itu baru sampai ke perubahan. Tapi pelajarannya belum dituliskan. Pelajarannya bisa dituliskan teman-teman. Itu pelajarannya misalnya memiliki teman yang banyak ternyata bisa menguntungkan gitu. Ternyata di era sekarang itu bisa apa? Bisa bisa seperti itu teman-teman.
Oke, ini kalau saya lihat sebagian besar udah bagus teman-teman semuanya. Ini kita ke tantangan yang lebih advance, yang lebih susah teman-teman semuanya ya. Oke, tantangan berikutnya adalah silahkan teman-teman, ini bukan sekali lagi bukan atap ya, tapi star. Saya biasanya pakai atap. Ini sama aja sebenarnya sih, ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman semuanya kita akan praktek ya. Ini ke pembelajaran ini contohnya ke pembelajaran teman-teman semuanya berkaitan dengan STAR. Nih, situasi awalnya sebagai guru saya punya keinginan agar murid-murid saya bisa antusias dalam belajar. Ini situasi yang saya harapkan teman-teman. Saya ingin murid-murid itu antusias belajar, murid-murid senang belajar. Situasinya yang saya harapkan kayak gini. Tantangannya, namun ternyata murid saya lebih suka main HP di kelas saat pengajaran berlangsung. Ini tantangan. Waduh gitu. Aksi yang saya lakukan untuk bisa sampai situasi yang saya harapkan, saya mulai mencari cara. Salah satunya memanfaatkan kesukaan murid yaitu membuat pengajaran menggunakan handphone. Nah, refleksinya tak disangka murid menjadi lebih antusias dalam belajar ketika dipahami dari apa yang mereka sukai. Ini refleksinya. Ternyata kalau kita memahami murid dari yang mereka sukai, murid malah bisa lebih suka dengan pembelajaran kita. Itu teman-teman, kalau kaitannya sama pembelajaran. Oke, tadi kalau aku lihat Bapak Ibu sudah bagus-bagus banget menulis STAR menggunakan topik minat. Sekarang topik pembelajaran deh. Silahkan tulis di kolom chat. Boleh media pembelajaran, boleh metode pembelajaran, boleh asesmen pembelajaran, ya apa aja yang Bapak Ibu pernah lakukan di kelas. STAR ya, silakan menggunakan ini teman-teman semuanya. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk teman-teman menulis STAR berkaitan dengan pembelajaran. Oke, ini beberapa masih berkaitan minat, sekarang kita lebih advance, yang lebih susah ya, berkaitan dengan pembelajaran menggunakan metode atap. Silakan menggunakan ini teman-teman semuanya. Nah ini, Bu Marta. Saya suka mau mengajar dengan PPT atau media lainnya untuk membuat video pembelajaran sebagai motivasi tetapi tidak menguasai aplikasi. Oke, masih baru sampai tantangan ya Bu Marta ya. Belum sampai aksi dan refleksi. Oke, ini ke pembelajaran teman-teman yang masih minat nanti di stop dulu ya. Ini ke pembelajaran, ini ke pembelajaran ya, bukan ke minat. Tadi minatnya udah selesai. Oke, saya tunggu teman-teman semuanya. Waktunya 5 menit untuk teman-teman bikin start. Silakan Bapak Ibu semuanya bisa menuliskan berkaitan dengan pembelajaran. Oke. Pakai STAR ya, situasi awal. Saya ingin murid-murid saya mau menyampaikan pendapatnya, mau bertanya. Namun ternyata ketika saya mengajukan, siapa yang mau bertanya? Kelas jadi krik-krik misalnya gitu. Nah, aksinya apa? Saya mencoba mengubah pertanyaan saya ke murid misalnya. Itu bisa kayak gitu ya. Oke, saya coba membaca nih. Nah, ini yang sudah nih. Dari Pak Nurdin. Saya ingin anak mampu mengoperasikan komputer. Oke, tantangannya. Namun, anak lebih suka memainkan HP baik di sekolah atau di rumah. Jadi komputernya malah nggak bisa ya. Saya berusaha menyediakan perangkat komputer. Tetap anak tidak ada yang mengikuti harapan saya. Nah, ini. Kalau bisa, praktek baik itu sesuatu yang sudah berhasil, Pak Nurdin. Kalau anak belum bisa, coba cari yang sudah berhasil. Berarti praktek baik yang lainnya, Pak Nurdin. Kayak misalnya tadi misalnya anak pingin komputer, anak lebih suka HP. Nah, mungkin saya menggunakan HP untuk pendekatan anak belajar komputer itu juga boleh kayak gitu.
walaupun belum banyak yang berhasil, tapi saya melihat 1-2 anak yang sudah berhasil itu juga boleh kayak gitu. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman, sebelum menuliskan praktek baik, kita perlu mendata dulu ya, metode, media, cara yang kita lakukan yang sudah berhasil yang mana. Nah, itu perlu didata terlebih dahulu teman-teman semuanya. Gitu ya. Oke. Saya coba ini dari Pak Laim, Onismus Laim. Saya selalu mengajar menggunakan metode bercerita. Lumayan bagus, namun siswa selalu mirip ke menggunakan media. Saya langsung merubah lagi cara saya mengikuti kemauan siswa menggunakan media. Barulah pembelajaran menjadi ramai. Oke. Tantangannya itu bisa ditambahin sih Pak Laim, sehingga orang yang membaca tuh udah kebayang gitu. Misalnya kayak tadi, saya selama ini mengajar menggunakan metode ceramah. Tapi ternyata siswa-siswa saya bosan, siswa-siswa saya ngantuk. Hal-hal yang mungkin Bapak bisa melihat di lapangan gitu ya, bisa dituliskan kayak gitu. Dan beberapa siswa saya merasa kayaknya butuh media pembelajaran atau butuh sesuatu yang bisa membuat mereka tidak mengantuk, bisa kayak gitu. Itu bisa dituliskan seperti itu. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Onismus. Nah, ini menarik nih. Saya suka mengajar dengan media HP, tapi siswa sekolah saya menggunakan melarang. Saya alihkan di komputer. Refleksinya belum nih, Bu Misna. Oke, Pak Ari ini ya, Bu Ari ya. Saya memberikan materi tentang bercerita, tetapi siswa malu untuk berbicara di depan kelas. Akhirnya saya menggunakan cara dengan menggunakan boneka tangan. Wah, menarik nih, Bu Ari. Dan akhirnya mereka cukup antusias dan berani bercerita di depan kelas. Ini kayak tadi. Kebanyakan dari teman-teman berhenti sampai perubahan yang terjadi, tapi belum merefleksikan. Merefleksikan itu apa? Ya kayak tadi. Oh, ternyata dengan mendekati sesuai dengan kemauan anak-anak, kayak gini teman-teman. Refleksi itu kayak gini. Di tulisan yang ini. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini saya coba garis bawahi ya. Tak disangka murid menjadi lebih antusias. Lebih antusias itu ini proses perubahan. Dari yang tidak antusias bisa jadi antusias itu perubahan yang terjadi. Tapi refleksinya di sini. Belajar ketika dipahami dari apa yang mereka sukai. Jadi murid-murid itu suka ketika mereka belajar dari apa yang mereka sukai. Ini refleksinya di bagian ini, pelajaran apa yang kita dapatkan sehingga teman-teman lain itu bisa melakukan hal yang kita lakukan ini. Jadi jangan berhenti sampai perubahan, tulis juga pelajarannya apa, refleksinya apa teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Oke, sambil saya bacakan yang lainnya ya. Oke, ini Putri. Saya guru IPA, akan mengajar sistem reproduksi manusia. Siswa kurang aktif karena hanya dijelaskan lewat torso saja. Menarik nih. Kemudian saya merubah menggunakan video dengan gambar dan cerita menarik. Oh, bagus, Putri. Akhirnya siswa tertarik dan berminat, dan ketika dilakukan evaluasi nilainya sebagian besar maksimal. Saya pun puas. Nah, ini kalau saya lihat, Putri juga sama. Putri masih sampai di tahap perubahan. Tahap refleksinya belum muncul, Putri. Itu ya, perlu munculkan tahap refleksinya. Oke, terima kasih ya. Jadi refleksi itu adalah dari proses yang dilakukan sama kita, pelajarannya apa sih? Yang kita petik apa sih gitu teman-teman semuanya. Oke, Pak Aju, saya menyampaikan pelajaran seni daerah, tetapi di sekolah saya kurang memahami seni daerah. Saya mencari tahu dan bergaul dengan lingkungan luar, komunitas. Alhamdulillah saya bisa sampaikan sama ini. Pak Aju udah bagus. Melibatkan komunitas ke pihak sekolah itu bagus banget. Tapi sekali lagi, ya belum muncul refleksinya. Oke, Bu Leni Marlina. Saya lebih cenderung metode pembelajaran dengan siswa sulit mengambil ide pokok dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saya lakukan dengan menjelaskan berbaris kalimat dalam paragraf. Oke, hasil baru nangkap. Ini tantangannya perlu lebih konkret lagi, Bu Leni. Kemudian bagian akhirnya refleksinya juga belum muncul. Oke, Bu Friska nih, saya ingin anak-anak semangat dalam belajar bahasa Inggris. Oke, udah bagus nih startnya. Situasi awalnya yang ingin dicapai. Ternyata anak-anak tidak minat, katanya pusing. Wah, bagus nih. Alhasil saya berusaha memberikan materi dengan metode bernyanyi menggunakan audio, dan alhamdulillah anak-anak mudah memahami dan bersemangat dalam belajar. Ditambah lagi mungkin anak-anak mudah memahami dan belajar ketika misalnya apa?
ya disesuaikan dengan minatnya mereka, yaitu bernyanyi itu bisa. Oke. Saya ingin mengajar pakai Bu Asmiadar ya, Asmaidar. Saya ingin mengajar pakai aplikasi, tapi saya tidak bisa laptop. Saya terus dan berusaha. Mungkin karena faktor usia saya tetap belum bisa. Oke. Ini belum termasuk praktek baik sih menurut saya, Bu Asmaidar. Jadi praktek baik itu kalau bisa sesuatu yang sudah dilaksanakan gitu ya. Oke. Nah ini Bu Halimah, satu lagi saya bawakan ya, bentar yang paling bawah banyak-banyak ini. Oke Bu Agatha nih, sebagai guru saya ingin agar semua murid kelas 1 bisa membaca semua sebelum naik kelas 2. Namun ternyata anak-anak hanya mau belajar di sekolah, sementara kalau di rumah mereka banyak menghabiskan waktu untuk bermain. Saya berinisiatif untuk menggunakan media WhatsApp dengan sering menghubungi wali murid. Bagus nih, parentingnya masuk nih. Akhirnya anak-anak tetap memiliki jam belajar di rumah dan sekarang sebagian besar anak sudah bisa membaca. Oke. Nah, itu bisa ditambahin. Ternyata sebagai seorang guru dengan melibatkan orang tua bisa membantu anak-anak dalam belajar itu bisa Bu Agatha. Oke, kayaknya udah oke semua sih, udah bagus-bagus ya berkaitan dengan STAR. Ini tuh baru kerangka, teman-teman. Setelah ini, kerangka ini bisa dikembangkan. Setiap bagian STAR ini ya, STAR ini bisa dikembangkan jadi sebuah paragraf. Saya biasanya ini tips aja ya. Saya biasanya pakai ChatGPT, teman-teman. Saya pakai ChatGPT untuk mengembangkan ini. Ini misalnya kayak gini ya. Sebentar. Saya ini buat ini aja, teman-teman semuanya. Kembangkan kerangka cerita saya. Misalnya kayak gini. Situasi awal. Ini kayak gini. Ya, kemudian tantangan. Kemudian saya tadi kayak gini. Terus habis itu tantangan, aksi. Oke, ditambahin. Ini biasanya yang saya lakukan kayak gini ya. Untuk mempermudah teman-teman bikin kerangkanya. Aksinya bisa diperbanyak. Refleksi. Nih, saya biasanya pakai ChatGPT untuk mengembangkan, teman-teman. Oke. Kembangkan kerangka cerita di atas menjadi setiap oke. Menjadi apa namanya? Cerita yang kembangkan cerita di atas itu aja. Coba kita minta ya. Menggunakan sudut pandang orang pertama. Oke, coba kita minta teman-teman semuanya. Nah ini udah jadi kan praktek baiknya kan? Oke. Ini yang saya sering lakukan kayak gitu teman-teman semuanya. Kita punya kerangka kemudian minta ChatGPT untuk mengembangkan kerangka itu. Ini yang saya lakukan. Bentar, ini saya hapus dulu ininya connect. Nah ini yang bisa saya lakukan teman-teman. Melalui pengalaman ini saya belajar bahwa ini bisa kayak gitu. Nah ini setelah melakukan riset dan bertukar pikiran, ini teman-teman semua. Jadi satu tulisan selesai praktek baiknya gitu ya. Nah ini yang bisa saya lakukan teman-teman untuk bikin kerangka yang tadi saya kembangkan menjadi sebuah tulisan praktek baik yang bisa diunggah di PMM. Seperti itu teman-teman. Ini yang